بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri sekalian, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan segala ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Tentunya di antara ibadah tersebut adalah Shiyamul Ramadan, itu berpuasa di bulan Ramadan ini. Tidak terasa kita sudah melewati sepertiga ya dari bulan Ramadan. Ya, wathulutsu katsir kata Rasulullah. Dan sepertiga itu banyak, artinya sudah banyak ya yang terlewat dari bulan Ramadan ini. Sisa 2/3 lagi, ya kurang lebih 20-an hari lagi kita maksimalkan ya untuk beramal saleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, para tulabul ilm yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan insyaallah membahas kitab Min Akhta'ina fi Ramadan. Ya, di antara kesalahan-kesalahan kita sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama, kesalahan-kesalahan ketika menyambut Ramadan. Yang kedua, kesalahan-kesalahan ketika sahur. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Yang ketiga kata beliau adalah min akhta'ina fi nahari Ramadan, di antara kesalahan kita di siang hari bulan Ramadan. Ya. Sebelum kita masuk ke poin-poin yang dijelaskan oleh pengarang di sini, ada satu hal yang ingin Ustaz sampaikan kepada para santri tentang sholat tarawih. Ya, Ustaz perhatikan ada beberapa santri di belakang imam yang sholat sambil membuka mushaf. Ya, ini tidak diperlukan dan tidak diperbolehkan. Ya, ulama itu memperbolehkan buka mushaf bagi siapa? Imam, kalau dia nggak hafal Quran. Ya, lalu sekarang makmum untuk apa buka? Ustaz, untuk nyimak, Zat, nyimak dengan dengar. Ya, bukan dengan membaca. Baca itu di luar dari salat kalau mau antum baca, ya, atau mau nyimak dengan melihat mushaf. Ketika di salat itu tidak diperbolehkan. Tidak ada contohnya dari ulama salaf. Adapun imam dia pengen baca panjang tapi nggak hafal surat-surat panjang dalam Al-Quran, dia boleh. Ada amalan dari salaf, ya, yang dari seorang yang bernama Zakwan, itu maula Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah beliau jadi imam buka mushaf, ya, dan diiyakan oleh para sahabat, tidak ada sahabat yang ingkari, boleh. Tapi makmum, ya, mana dalilnya? Tidak ada ulama salaf yang mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menyibukkan antum. Kita tuh di dalam salat disuruh untuk mendengarkan bacaan, bukan sibuk dengan buka mushaf. Ya, imamnya baca ke halaman berikutnya buka mushaf. Terganggu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna fis salati la syughlan.
Sungguhnya di dalam sholat itu terdapat kesibukan. Sibuk apa? Tadabbur, memperhatikan bacaan imam. Bukan sibuk buka mushaf. Ya. Jadi tidak diperbolehkan, jangan diulangi lagi. Ya mungkin selama ini belum dijelaskan hukumnya. Nah, di sini sudah dijelaskan tidak perlu buka mushaf, ya. Dan jangan ikut-ikutan orang lain, orang awam, mereka nggak tahu dalil, tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan hukum syariat. Allahu a'lam bishawab. Adapun kita harus pelajari, ya. Antum sebagai thalabul ilm harusnya sebelum beramal itu cari dulu dalilnya, bukan beramal dulu baru cari-cari dalil untuk mendukung perbuatan antum salah. Ya, yang ada dalil diamalkan, yang tidak ada dalil jangan diamalkan, karena antum sudah paham bahwasanya hukum asal ibadah itu tidak boleh kecuali ada dalilnya. Di antara syarat diterimanya amal ibadah apa? Ittiba, selain ikhlas, ya. Ittiba. Dalil ittiba apa? Sabda Rasulullah yang kalian sudah hafal. Hadis nomor 5 dari Arba'in Nawawiyah apa? Hakim. Hadis nomor 5 dari Arba'in Nawawi. Lupa. Dimas. Barakallahu fiik. Ya, nah, hadis kelima dari di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Itu an Ummil Mukminin, Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, jadi barang siapa yang mengada-ada di dalam agama, ya, tanpa ada landasan, tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, maka dia tertolak. Begitu juga barang siapa yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak, kata Rasulullah. Ya, tidak ada riwayat sahabat dulu ketika Rasulullah baca Quran mereka buka Quran. Ya, tidak ada. Jadi fokus. Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam baca, apa kata Rasulullah? Ansitu itu apa? Ansota yunsitu insatan, itu qadrun zaidun alal istima'. Ya, bukan hanya mendengarkan fokus, tapi juga diam, enggak banyak gerak, enggak banyak sibuk dengan hal lain. Itu namanya insat. Ya, jadi tidak diperbolehkan membuka mushaf bagi makmum itu menyelisihi dalil-dalil yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjut masuk penjelasan kitab ini. Kalaupun kalian ingin membenarkan, yang kalian hafal saja. Kalau kalian enggak hafal, ya sudah. Biarkan imam mengingat. Kalau imam enggak ingat, ya hendaklah dia ruku dan meneruskan salat dia. Jangan malah stop lama sampai 2 jam enggak ingat-ingat, terus lanjut ya. Jangan juga ini. Imam juga itu harus paham juga tentang hukum-hukum salat harusnya. Ketika sudah mampet dia enggak tahu lagi, makmum yang lain juga enggak ada yang hafal, dia ruku saja. Ya, dan lupa itu biasa. Ya. Orang-orang yang tahu tentang keadaan Nabi SAW, baca bagaimana Rasulullah SAW, ya, kehidupan beliau ketika sholat itu, beliau juga sering lupa. Ini menunjukkan beliau manusia biasa. Apalagi kita, Rasulullah saja memang diberi lupa oleh Allah, apalagi kita. Beliau lupa baca ayat. Pada suatu hari beliau sholat lupa baca ayat, ya, nggak ada yang memperbaiki. Selesai sholat beliau bertanya, kemana Mu'adz? Aina Ubay? Kemana Ubay? Kata Rasulullah. Ya, Ubay mengatakan, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa tadi enggak memperbaiki bacaan saya? Rasulullah aja lupa. Ya, lupa rakaat. Kadang-kadang harusnya 4, beliau salatnya 5 rakaat. Yang salat harusnya 4, beliau salat 2 rakaat. Ya, ini menunjukkan manusia itu tempatnya lupa. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke kitab kita. Jadi di antara kesalahan sebagian kaum muslimin di siang hari bulan Ramadan, kata beliau di sini adalah i'tiqadul ba'dhi bi anna nahara ramadhana fursatun lin-naumi. Ya, anggapan sebagian orang bahwasannya siang hari bulan Ramadan itu adalah kesempatan untuk tidur. Ya, ini anggapan yang salah.
anggapan bahwasanya puasa itu kita lemes jadi waktunya untuk bermalas-malasan. Tidak usah banyak kerjaan, Ustaz. Salah. Rasulullah itu di bulan Ramadan jihad, ikhwan. Ya. Banyak di antara perang-perang yang dialami, dijalani oleh Rasulullah itu di bulan Ramadan. Perang. Ya, antum perang lawan siapa? Lawan diri antum saja belum becus. Mau lawan musuh. Ya. Nah, jadi bukan kesempatan untuk tidur, menghabiskan waktu untuk banyak istirahat, ya. Selesai pelajaran di kelas, tidur, ya. Nanti bangun sholat zuhur, selesai sholat zuhur tidur lagi sampai asar, ya. Asar ada waktu sempat tidur dikit, tidur lagi. Subhanallah. Ini bukan amalan seorang mukmin, apalagi seorang penuntut ilmu, ya. Ini salah, ini kata beliau. Bal alal aks, bahkan sebaliknya kata beliau, fasyahru Ramadan dafi'un lin nashati wal quwwati kaifa la fa hunaka ba'dul hurub tammat fi syahri Ramadan wa intasara fiha al muslimun ala a'daihim ka ghazwati Badr al kubra fi sanati tsaniyati lil hijrah. Ya, dan seterusnya beliau katakan. Bahkan sebaliknya bulan Ramadan itu adalah bulan yang harusnya kita bersemangat, bulan yang harusnya kita kuat. Ya, kenapa tidak? Rasulullah itu berperang pada bulan Ramadan, di antaranya perang Badar Kubra. Karena perang Badar ada dua, ada yang sughra, ada yang kubra. Yang mana pada perang Badar yang kubra Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang besar kepada kaum muslimin. Ya. Nah, jadi bukan waktunya bermalas-malasan. Sebagian orang berdalil dengan sebuah hadis, ya, yang bunyinya apa? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wasukutuhu zikrun, dan diamnya adalah zikir. Cacam-cacam alang kelemaknya. Ya. Tidur dapat pahala katanya, ibadah. Subhanallah. Ya. Diamnya pun zikir, subhanallah. Ya, bisa jadi kalau diniatkan dengan suatu niat yang benar, ya. Tapi kalau dimaknai tidur itu adalah ibadah, artinya lebih baik tidur daripada baca Quran, ini salah. Ya, hadis ini hadis yang dibuat oleh para pemalas. Bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidur boleh, silakan qailulah pada siang hari, qailulah. Ya, beberapa saat sebelum zuhur tidur. Ya sudah, setelah itu berkegiatan lagi. Atau kalau enggak sempat sebelum zuhur, ba'da zuhur tidur beberapa saat. Ya, paling lama 1 jam lah sudah, jangan lebih dari itu. Ya. Nah, tidur siang memang sunnah. Rasulullah bersabda, qilu fa inna syayatina la taqil. Tidur sianglah kalian karena setan enggak tidur siang, betul ya. Tapi seluruh siang antum gunakan untuk tidur siang, ini salah. Ya. Nah, dan ini lebih banyak lagi biasanya pada 10 terakhir. Ya, ketika i'tikaf pada malam harinya benar-benar enggak terlalu semangat, ya. Malam harinya enggak terlalu semangat, siang harinya bobok. Subhanallah. Ya, enak juga kalau malam harinya full dia bangun untuk baca Quran. Ini enggak juga. Jam 10 baca Quran, ngantuk ya. Nanti insyaallah lah di sepertiga terakhir saya bangun, tidurlah dia. Ya, bangunnya sudah dibanguni temannya. Woi, sahur, baru kebangun. Akhirnya apa? Niatnya batal tadi. Ya. Nah, kemudian siangnya tidur lagi. Ba'da kajian subuh, ya, di kajian subuh pun udah ngantuk-ngantuk. Ya. Ba'da kajian subuh udah ngantuk-ngantuk. Selesai kajian tidur sampai jam berapa? 11. Ya, baru mandi salat zuhur. Subhanallah. Nah, jangan seperti itu ikhwan, jangan seperti itu ya. Nah, jadi kita gunakan waktu-waktu siang Ramadan kita untuk beribadah kepada Allah, baca Quran. Kalau sedang bosan baca Quran, pindah ke yang lain. Ya, istirahat dengan apa? Dengan baca kitab. Ya, baca kitab capek, istirahat baca kitab. Dengan apa? Mendengarkan Al-Quran. Ya, mendengarkan Al-Quran capek, istirahat, bukan tidur, ya, pindah ke ibadah yang lain. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab, ya, bukan fastarih. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi selesai ibadah yang lain, pindah ke ibadah yang lain lagi. Barakallahu fikum. Di antara kesalahan di siang hari bulan Ramadan, kata beliau, adalah ta'khir ba'di sha'imin salatail zuhur wal 'asr an waqtaihima. Yaitu mengakhirkan salat zuhur atau salat asar dari waktunya, atau bahkan tidak mengerjakannya. Ya, tidak mengerjakan salat zuhur dan salat asar. Kalau subuh salat karena bangun sahur, ya kan?
Kalau maghrib dia salat, selesai iftar, buka salat. Isya salat karena ada tarawih. Nah, zuhur asar kadang-kadang banyak orang enggak salat. Bukan hanya sekedar mengakhirkan tapi enggak salat. Hati-hati. Orang yang mengakhirkan salat saja dosanya besar. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari salat mereka. Ulama tafsir mengatakan maksudnya yuakhiruna salata an waqtiha, yaitu yu'adduna shalah fi ghairi waqtiha. Mereka mengerjakan salat sudah di luar waktunya. Itu aja berdosa. Allah katakan wail, celaka, binasa, kehancuran. Ya, sekedar mengakhirkan, dia masih salat. Bagaimana orang yang enggak salat? Lebih hancur dan binasa lagi. Wal iyaz billah, ya. Jadi tidak diperbolehkan. Ini kesalahan yang banyak sekali tersebar di negeri kita ini. Puasa mereka lakukan tapi enggak salat. Padahal salat itu adalah lebih penting daripada puasa. Bukan berarti puasa boleh ditinggalkan. Maksudnya kalau puasa saja antum lakukan, salat maka lebih lagi harus dilakukan. Itu maksudnya. Ya, karena salat itu lebih besar dibandingkan puasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Poin berikutnya, kesalahan di siang hari bulan Ramadan, ini poin terakhir, dikit ya, enggak banyak. Kata beliau, "Ma yaf'aluhu ba'dus sha'imina 'afallahu 'anni wa 'anhum." Itu apa yang dikerjakan oleh sebagian orang yang berpuasa, minat tasahul fi idha'atil waqti. Itu bermudah-mudahan mereka menyia-nyiakan waktu. Idha'atul waqt. Padahal al-waqtu anfasu syai'in lil muslimi. Bahwasanya waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, apalagi penuntut ilmu. Ya, modal utama seorang muslim, seorang penuntut ilmu adalah waktunya. Kalau waktu yang merupakan modal paling mahal saja antum sia-siakan, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Ya, jadi waktu itu modal utama kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saking pentingnya waktu itu, berapa banyak ayat dalam Al-Qur'an yang Allah itu bersumpah dengan waktu. Allah katakan wal fajr, demi waktu fajar. Allah katakan wad duha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam. Ini menunjukkan pentingnya waktu, ikhwan. Bahkan Allah katakan wal asr, demi masa, waktu. Ya, karena waktu itu sangat penting bagi seorang muslim. Dengan waktulah dia bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan rahmat Allah dan akan memasukkan dia ke dalam surga Allah. Wa dzalika imma an tariqit tajammu'at fi syawari'. Ya, macam-macam orang menyia-nyiakan waktu, di antaranya kata beliau dengan duduk-duduk atau kumpul-kumpul di jalan. Ya, kumpul-kumpul di jalan-jalan. Ya, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, nongkrong, ya, di angkringan. Ini perbuatan orang awam. Kalau ada thalibul ilm ya nongkrong di angkringan, waduh, ini menyelisihi sekali adab seorang penuntut ilmu, enggak layak. Ya, cuma sekedar nongkrong, ya. Kalau antum belanja ya taruhlah. Masih dibenarkan, makan masih dibenarkan, meskipun kalau ada musiknya lebih baik jangan. Ya, cari tempat-tempat yang lebih aman dari itu. Ditambah lagi kalau angkringan itu kan ikhtilatnya luar biasa. Ya, cari tempat-tempat yang lain. Enggak layak penuntut ilmu duduk di situ. Ya, nongkrong-nongkrong, au musyahadatil qanawatil fadhaiyah, atau nonton, ya, nonton channel-channel televisi yang enggak ada manfaatnya, ya. Kalau yang ditonton TV-TV dakwah enggak masalah. Yang ditonton adalah berita-berita yang tidak ada manfaat, itu tidak perlu, ikhwan, ya. Ustaz, kita harus tahu fikih waqi'. Ya, untuk apa antum tahu fikih waqi' itu? Ya, maksud fikih waqi' itu adalah yang dipahami oleh sebagian orang, harus mengetahui apa? Kabar-kabar berita masa kini. Enggak perlu. Enggak perlu, ya. Anak pribadi itu banyak mendapatkan berita bukan karena cari-cari, karena ya, kebanyakan, ya, itu biasanya malah dengar dari orang yang enggak tahu ternyata ada yang menyampaikan seperti ini, ya. Kalau untuk cari-cari lebih baik tidak perlu, kita tinggalkan saja, ya. Nah, kita tidak mengharamkan, ikhwan, tapi masih ada perbuatan yang lebih penting itu, ya. Jangan disalahpahami, Ustaz nih masa semuanya enggak boleh haram, enggak. Ya, boleh saja mengetahui berita-berita yang terjadi tentang minyak goreng mahal, apalagi, ya, pertamak naik, ya kan? Ya boleh-boleh saja, enggak masalah. Tapi sampai detil, semuanya dicari, dan itu yang tidak dibenarkan. Ya, itu yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam
bisawab. Au qiraatil majallatil habithah, atau membaca majalah-majalah, ya, majalah-majalah yang enggak penting, apalagi kalau sampai majalah-majalah yang yang ada gambar-gambar yang tidak layak dilihat, itu haram jelas. Gambar-gambar tidak senonoh, ya. Gambar senonoh itu tidak senonoh, ya. Gambar-gambar itulah pokoknya yang tidak boleh kita lihat, ya. Itu tentunya tidak diperlukan, haram yang seperti itu. Nah, kalau majalah-majalah ilmu, As-Sunnah, majalah Al-Furqan bagus, enggak masalah baca. Kita ada majalah-majalah baca. Bagus, ya. Nah, tapi majalah-majalah yang tidak ada manfaat itu lebih baik ditinggalkan. Wa hadza khata'un, ini adalah kesalahan kata beliau, li'annal muslim sayus'al an waqti, karena seorang muslim akan ditanya tentang waktunya. Antum sering mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Marwazi dan juga para ulama yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba'. Di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Kata beliau, lan tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba'. Ya, tidak bergerak kaki seorang hamba, kata Rasulullah, sampai ditanya tentang 4 perkara. Ya, di antaranya, atau kita baca ya, yang pertama kata Rasulullah apa? An umrihi fima afnah, tentang umurnya. Nah, umur itu berkaitan dengan waktu. Ya, untuk apa antum habiskan waktu antum? Ya, wa an syababihi fima ablah, masa muda waktu lagi, untuk apa antum habiskan? Ditanya. Ya, ditanya. Wa an malihi min aina asaba wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Yang terakhir tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Jadi 2 perkara yang awal tadi ditanya adalah umur dan masa muda, itu berkaitan dengan waktu. Antum ditanya, ya, untuk apa waktu antum habiskan, umur antum, masa muda antum, untuk apa dihabiskan. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa kesalahan di siang hari. Nah, pembahasan yang keempat, kata beliau, akhta'un fil alfaz, beberapa kesalahan, ya, di dalam alfaz, di dalam ucapan-ucapan. Ada beberapa kesalahan. Nah, di antara kesalahan kata beliau yaitu talaffudhu ba'dis sha'imin bi alfazil fuhshi wal kadhibi wa qawli zuri. Di antara kesalahan dalam berucap adalah apa yang dikatakan oleh sebagian orang yang berpuasa dari lafaz-lafaz atau kata-kata yang kotor. Ya, perkataan dusta, perkataan bohong. Ya, ini kesalahan besar, bahkan ini dosa besar. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang insyaallah antum semua hafal. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhib yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Naam, wa la yazalu 'abdin yakdzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hati-hati ya, jauhi oleh kalian dusta. Kenapa? Karena dusta bisa membawa kepada perbuatan fajir, dosa. Ya, dan dosa bisa mengantarkan kalian ke dalam neraka. Masuk dalam neraka gara-gara dusta, ya. Dan senantiasa seorang itu berdusta dan terus dia berdusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang kadzab, pendusta. Na'udzubillah. Jadi enggak boleh, ya. Rasulullah pernah bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, dusta termasuk, ya, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan minumnya, enggak butuh. Ya, sia-sia pahala puasa antum. Habis, Pak, ikhwan. Ya, tidak berbuah apa-apa kalau antum berbohong, berdusta. Jadi hati-hati dengan perkataan dusta. Na'udzubillah, ya. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurbi, innama siyam minal laghwi warrafathi." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa yang sesungguhnya adalah antum menahan diri dari perkataan yang tidak ada manfaatnya dan perkataan-perkataan buruk dan kotor. Itu puasa yang hakikatnya, yang hakiki, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-atashu, ya, illa al-ju' wal atash." Ya, tidak ada betapa banyak orang yang berpuasa
dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya, pahalanya enggak ada. Kenapa? Ngomongnya kotor, berkata dusta, berkata buruk. Nanti hati-hati ya, ini kesalahan yang fatal. Berikutnya kata beliau, minal akhta'i aidan, di antara kesalahan dalam perkataan, kata beliau, inna ba'dhas sha'imin yaruddu bi alfadhin badi'ah wa yaqulu zur idza ma sabbahu ahadun aw jahila alaihi wa hadha khata'un. Itu sebagian orang kalau dia dicela, dikatain orang, maka dia membalas dengan perkataan yang kotor. Ini salah. Salah ikhwan. Kalau ada orang yang mencela antum dalam keadaan antum berpuasa, apa yang harus antum katakan? Apa? Inni shaimun. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Naam, wa in imra'an qalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kata Rasulullah, puasa itu adalah junnah, perisai. Ya, maka janganlah seorang itu berkata yang dengan perkataan kotor, jangan berbuat dengan perbuatan orang yang bodoh, ya. Dan apabila ada orang yang mencelanya, nah lihat, ada orang yang mencelanya, kata Rasulullah, falyaqul inni shaim. Hendaklah dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Ada orang ngejek antum, ana puasa, ya. Jadi sabar, tahan diri. Jangan malah antum balik celah dia, bahkan dengan balasan yang lebih buruk lagi. Antum dikatakan bodoh, antum ini bodoh, antum bengak, tolol, buyan, subhanallah. Ya, bukan hanya kuadrat ya. Naam, pangkat 3 antum, subhanallah. Ya luar biasa, jangan seperti itu, enggak boleh. Sabar. Antum katakan aku puasa. Ya ana puasa, ana enggak mau membalas. Ana enggak mau membalas, ya. Antum mau mencela saya sabar insyaallah. Ya bukan takut, ya bukan enggak mau membalas, tapi karena saya puasa enggak mau ibadah puasa saya berkurang. Ya, atau sampai habis gara-gara mengeluarkan perkataan kotor. Wallahu alam. Jadi, kalau ada orang yang mencela kita, jangan dibalas. Ya, harusnya bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan lain juga enggak usah dibalas, ya. Tapi di bulan Ramadan lebih lagi, ketika kita berpuasa, lebih lagi jangan dibalas, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau, di antara kesalahan juga adalah itlaqul alsinati fil majalisi wa ghairiha. Itu orang yang itlaqul lisan. Itlaqul lisan itu enggak menjaga lisannya, ya. Dilepaskan lisannya, enggak dijaga ketika bermajelis ataupun selain itu, ya. Mimma yaqa'u aghlab man yaf'al hadza bil ghibati wan namimah. Yang mana kebanyakan orang akan terjatuh kepada ghibah. Nah, ghibah ini luar biasa, Pak. Ya, kadang-kadang sebagian orang tuh enggak kenal waktu, mau Ramadan, ghibah jalan terus. Hati-hati menggibahi orang. Apa ghibah itu? Apa arti ghibah? Dzikruka akhaka fima yakrah. Antum berkata, ngatain teman antum, saudara antum dalam hal-hal yang dia benci. Ya, hal yang dia benci. Ya, teman antum itu misalnya dia pendek, antum ngomongnya dia tuh pendek, gini, ya. Itu namanya ghibah. Ustaz kan benar dia pendek. Kalau benar itu ghibah. Kalau enggak benar itu namanya fitnah. Bahasa Arabnya buhtan. Ya. Ini enggak boleh, lebih besar dosanya kalau memfitnah itu, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jadi enggak boleh ghibah atau namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Ya. Antum datang ke teman antum A, antum sampaikan perkataan teman yang B. Datang ke si B, antum sampaikan perkataan si A menjelek-jelekkan. Akhirnya A sama B berantem gara-gara antum. Ini namanya ngadu domba. Ya, meskipun yang diadu manusia, tapi namanya adu domba. Ya. Rasulullah pernah bersabda, la yadkhul jannah qattat. Tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba. Ya, enggak masuk surga ikhwan. Ya, hati-hati ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi ini diantara kesalahan-kesalahan ya ketika di bulan Ramadan yang berkaitan dengan perkataan lafaz-lafaz yang tidak dibenarkan, ya. Allahu a'lam bissawab. Naam. Ini insyaallah sampai sini saja. Ya, ada beberapa hal yang tidak saya masukkan di sini karena tidak ma'ruf di negeri kita, ya.
Allahu a'lam, insyaallah sampai situ yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terus bersemangat sekali lagi di bulan Ramadan kali ini. Ya masih ada 20 harian lagi. Masih banyak insyaallah. Ya tapi enggak terasa nanti ketika sudah masuk 10 terakhir, waduh ternyata cepat sekali. Maka jangan sampai kita lengah dan lalai, manfaatkan terus fursah ya nafisah qayyimah ini, waktu dan kesempatan yang berharga ini di bulan Ramadan. Perbanyak amalan kita, tentunya puasa, kemudian tilawatul Quran, zikir, berdoa, ya, apalagi belajar agama, ya hal-hal yang bermanfaat lainnya. Kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.